Kompas Bisnis kembali untuk Anda. Saudara, kabar teranyar dari Garuda Indonesia. DPR ini menyetujui suntikan dana 7,5 triliun rupiah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Lantas, apakah dana ini mampu selamatkan Garuda Indonesia? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Pertama, saudara, kita lihat suntikan dana penyelamatan Garuda ini dianggarkan adalah 7,5 triliun rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2022. Ini merupakan keputusan Panitia Kerja atau Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi 6 DPR. Terus masalah utangnya gimana? Proses penundaan kewajiban pembayaran atau PKPU ini masih berlangsung di PN Jakarta Pusat dan diperkirakan akan selesai pada 22 Mei mendatang. Berdasarkan paparan Kementerian BUMN, kebutuhan dana penyelamatan Garuda ini mencapai 936 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 13,5 triliun rupiah. Artinya nih, dana PMN yang diberikan oleh pemerintah ini baru setengahnya, saudara. Namun Garuda bilang bahwa kucuran dana ini akan dimanfaatkan untuk operasional Garuda Indonesia. Artinya tidak digunakan untuk membayar utang yang sangat dibutuhkan oleh Garuda saat ini. Dan saat ini Garuda membutuhkan adalah pemulihan jumlah armada dan aspek operasional untuk mendukung kinerja. Apalagi nih kita tahu bersama bahwa armada yang dimiliki oleh Garuda ini tinggal 29. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Alvin Lee, menilai dana PMN ini sangat berarti bagi Garuda untuk membantu bayar cicilan utang. Nah, saudara ya, kita cicil kendaraan, cicil rumah aja udah pusing. Nah, gimana dengan cicilan utang hingga triliunan rupiah ini? Namun, yang juga menjadi sorotan adalah ada syarat dalam kucuran dana penyelamatan Garuda ini. Suntikan dana muncul dengan syarat Garuda harus damai dengan kreditur di PKPU. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai suntikan dana yang diberikan ini dapat memberikan kepastian kreditur bahwa pemerintah dan DPR ini serius mendukung penyelamatan Garuda. Namun di sisi lain, pemerintah juga setuju loh, ada yang namanya opsi privatisasi saham. Sederhananya ini melakukan konversi utang jadi saham dan tambahan modal bagi pemerintah dan juga Garuda. Namun tetap kepemilikan negara ini minimal 51%. Di tengah keterbatasan pendapatan, Garuda nggak punya pilihan lain selain membujuk lessor dan kreditor untuk menyetujui usulan restrukturisasi utang. Opsi kucuran PMN dan privatisasi ini akan efektif jika Garuda Indonesia juga melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan juga konsisten. Namun terkait dengan kebijakan dan keputusan ini, peneliti Indef Abra Talatov ini menilai Garuda Indonesia itu merupakan perusahaan terbuka, saudara, dan tidak bisa mendapat suntikan PMN. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan dana talangan 8,5 triliun rupiah yang bisa seharusnya dimaksimalkan. Suntikan dana PMN ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat di tengah rencana kenaikan barang-barang energi bersubsidi. Meski demikian, Ketua Panja Penyelamatan Garuda, Martin Manurung mengklaim PMN ini sebesar 7,5 triliun rupiah tidak akan membebani APBN karena PMN akan cair bila dicapai kesepakatan perdamaian dengan PKPU. Mari kita lihat juga nanti bagaimana proses PKPU Garuda Indonesia di PN Jakarta Pusat.